Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Wabarakatuh. hadirin semuanya. Semoga kita tetap diberi kesehatan Amin. dalam lindungan rahmat Tuhan, dan juga kita senantiasa tetap dalam perlindungan. Dalam pertemuan kali ini saya akan menerangkan atau menceritakan latar belakang dan juga agenda bentuknya suatu komunitas ini. Komunitas yang dikenal dengan komunitas saklar. Fokus utama komunitas ini ialah mengkaji kitab-kitab dan juga ilmu-ilmu yang berfokus pada keilmuan yang abad pertengahan, khususnya di dunia Islam. Antara lain seperti ilmu mantek, dan juga tentu yang paling utama yang akan kita kaji terlebih dahulu dalam hal ini adalah Rosail Ikhwanus Shafa. Selain itu, tujuan kita mengkaji keilmuan tersebut adalah sebagai pengkajian ulang terhadap kitab-kitab yang dianggap anti mainstream, yang tentu itu juga tidak kalah penting dengan keilmuan-keilmuan yang sudah mainstream seperti tasawuf, seperti fikih, seperti ilmu hadis dan ilmu tafsir. Lantas dibentuknya komunitas ini juga sebagai respon terhadap beberapa keresahan yang dimiliki oleh anak-anak muda, terutama yang ada di dalam lingkungan pesantren dan di luar lingkungan pesantren. Lantas, apa yang menjadi spesial dari pengkajian kitab Rosail Ikhwanus Shafa serta ilmu-ilmu yang lain itu yang kita hadirkan ke depan? Tentu ini juga menjadi sebuah pertanyaan mendasar yang terbesit baik oleh para penonton maupun para hadirin yang ada di sini. Kitab Rosail Ikhwanus Shafa itu membahas antara lain ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu logika, ilmu-ilmu matematika, astronomi, geografi, geometri, dan juga tentu yang agak menarik itu juga membahas soal pertanian dan juga soal mineralogi, keilmuan yang membahas tentang mineral. Yang mana semua keilmuan itu secara umum di pesantren jarang diajarkan, kecuali di dalam pesantren-pesantren yang mempunyai institusi pendidikan formal seperti sekolah SD, SMP maupun SMA atau MA dan sejenisnya. Maka dari itu kita, tim saklar, komunitas saklar ini menjadi suatu suatu komunitas yang menghadirkan wacana-wacana keilmuan baru, atau bisa dikatakan keilmuan-keilmuan yang anti mainstream. Sebenarnya ini bukan hal baru. Ikhwanus Shafa itu kan eksisnya itu kan di zaman Abbasiyah. Kenapa kok itu harus dikaji? Kenapa kok itu kita kaji? Tentu ada alasan tersendiri. Antara lain adalah yang pertama, kaum pesantren, baik itu yang mempunyai ciri khas yang selama ini dipandang sebagai kaum yang fikih sentris dan juga tasawuf sentris, itu pada kenyataannya tidak bisa mengadaptasikan atau mengadopsi suatu keilmuan baru di dalam lingkup pesantren. Semisal tasawuf yang
paling banyak dikaji di pesantren adalah antara lain Al-Hikam atau Ihya Ulumuddin atau Minhajul Abidin atau dan sebagainya lah. Yang mana kitab-kitab tersebut itu juga eksisnya itu, dibuatnya itu pada zaman pertengahan juga. Nah, kitab Rosail Ikhwanus Shafaa ini itu juga berasal dari abad pertengahan. Maka podo-podo ngaji kitab abad pertengahan ini kena apa kok sing dikaji kok mek kuwi-kuwi tok. Tidak ada wacana keilmuan yang lain di luar keilmuan-keilmuan yang sudah mainstream di pesantren. Maka dari itu tujuan kami mengkaji Ikhwanus Shafaa itu antara lain memberikan satu warna keilmuan baru terhadap ya khususnya di pesantren ya. Tapi secara umum baik yang orang non pesantren maupun yang di pesantren bisa mengikuti kajian ini. Dan juga secara pribadi, karena saya ini juga salah satu orang yang menganut salah satu torekoh, itu dilalah guru torekoh saya itu kebetulan juga menjadi sosok orang yang saintifik, dan itu juga agaknya juga kontras ya dengan dunia torekoh yang dikenal pada umumnya. Contoh kayak riyado poso lan sak itu. Guru murid saya tetap melakukan itu dan menganjurkan itu. Tapi juga secara berpikir beliau itu sangat saintifik. Itulah kenapa beliau menjadi salah satu inspirasi saya untuk mengkaji Rosail Ikhwanus Shafaa. Dan selanjutnya yang lebih penting, Ikhwanus Shafaa ini tidak hanya dikarang oleh satu orang, tapi dikarang oleh satu kelompok yang mana itu banyak orang-orang yang terlibat dengan berbagai latar belakang. Mu'tazilah juga ikut, orang-orang Sufiyah juga ikut, orang-orang Sufi itu juga ada yang ikut, orang-orang falsafi juga ada yang ikut, orang-orang Syiah juga ada yang ikut, bahkan orang-orang Mu'tazilah itu juga ikut. Artinya ikut itu terikat oleh satu komunitas yang namanya Ikhwanus Shafaa wa Khilanil Wafa. Itu begitu. Jadi memang beliau-beliau ini selaku anggota Ikhwanus Shafaa itu tidak memandang latar belakang madhab, tidak memandang latar belakang politik, dan tidak memandang latar belakang keyakinan tertentu. Pada zamannya itu menjadi hal yang dianggap tidak lazim. Karena kitab ini pembahasannya itu kompleks, maka kita di sini juga tidak akan menjadi menjadi orang yang menganggap diri kita itu paling benar dalam mengkaji ini. Bagi jenengan-jenengan yang mau bergabung, monggo, kami siap untuk dikoreksi dan juga dikorelasi. Dan yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu adalah seberapa penting kita mengkaji Ikhwanus Shafaa dan apa dampaknya ketika kita mengkaji Ikhwanus Shafaa. Itu bisa kita lihat di dua buku yang saya bawa ini. Yang pertama berjudul Epistemologi Ikhwanus Shafaa dan juga buku Negara Adil dan Makmur menurut Ibnu Sina. Yang Negara Adil dan Makmur menurut Ibnu Sina ini dikarang oleh Haji Zainal Abidin Ahmad. Dan yang buku satunya, Epistemologi Ikhwanus Shafaa ini dikarang oleh Dr. Muniron. Di sini disebutkan, di buku Negara Adil dan Makmur menurut Ibnu Sina ini disebutkan bahwa Ibnu Sina yang kita kenal sebagai bapak kedokteran, yang mana ilmu-ilmu yang dipelopori oleh Ibnu Sina itu menjadi salah satu patokan pokok ilmu kedokteran modern sekarang ini. Beliau itu
ketika berumur 10 tahun itu sudah membaca Ikhwanus Shafaa. Maka tidak heran beliau itu juga dianggap sebagai orang yang polimet. Polimet itu orang yang menekuni keilmuan lebih dari satu bidang. Beliau juga aktif dalam filsafat, beliau juga aktif dalam keilmuan kedokteran, beliau juga aktif dalam keilmuan sosial. Dalam hal ini, Haji Zainal Abidin Ahmad dalam bukunya ini menuliskan begini. Manakala mencapai umur 10 tahun, dia terikat kepada ingatan tentang prinsip-prinsip pokok dari komposisi. Ayahnya sangat rawan mengenai pendidikan anak muda itu. Yang dimaksud dalam hal ini adalah ayah Ibnu Sina. Beliau juga sangat memperhatikan betul bagaimana anaknya itu dididik. Itu begitu. Sedangkan ia sendiri berjanji memikul tugasnya supaya kepada Ibnu Sina, yang dimaksud dalam hal ini Ibnu Sina, diajarkan buku Rosail Ikhwanus Shafaa dan ilmu matematika, termasuk juga ilmu aljabar. Hal ini merujuk kepada kitabnya kitab dari Imam Baihaqi yang berjudul Tarikh Hukamaul Islam. Mungkin nanti teman-teman bisa mencarinya sendiri ya. Dan yang menjadi sorotan adalah Ikhwanus Shafaa ini selain mereka ini mengkaji suatu ilmu sains dan filsafat serta ilmu-ilmu hukum sosial, mereka ini juga berfokus kepada hal-hal yang sufiyah. Maknanya sufiyah itu mereka itu juga menekuni salah satu keilmuan yang ada di dunia sufi, yaitu antara lain mistisme dan metafisika. Itu begitu, mistisme dan metafisika kalau di dalam filsafat. Maka oleh karena itu, saya dan teman-teman ini mengkaji sebisa-bisanya terkait kitab Ikhwanus Shafaa. Dan saya ingatkan lagi, bagi jenengan-jenengan yang mau berpartisipasi dan mau bersumbangsih terhadap pengkajian kitab ini, monggo saya persilahkan datang di Jombang. Kami siap untuk dikoreksi dan siap untuk dikorelasi. Kita tidak ingin dianggap paling benar dan paling tahu, apalagi paling tidak bisa disebut salah. Tentu nanti kita juga akan mempunyai sebuah kesalahan-kesalahan tertentu dalam pengkajian ini. Maka saya meminta sebanyak-banyaknya bantuan jenengan-jenengan sedoyo, jenengan-jenengan semua untuk berpartisipasi dalam pengkajian kitab ini. Saya rasa itu yang saya sampaikan malam ini. Mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan membacakan beberapa daftar isi atau fihrosat tentang isi kitab ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.